Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 1 dari mata kuliah Operational Excellence ingin mempresentasikan tentang project plan kami, yaitu yang berjudul pengoptimalan proses pembuatan part list dalam desain dice di PT XYZ. Kami beranggotakan saya sendiri, Hardi Trianoputra, Kenneth Sucicawan, dan Maria Ivanova. Dalam proyek ini, kami akan menjelaskan mengenai PT XYZ, di mana PT XYZ ini adalah sebuah perusahaan dice manufaktur yang mulai merambah beberapa teknologi canggih, baik di mesin maupun di software seperti CAD, CAM, dan simulasi DIY. Sebelumnya, perusahaan hanya menggunakan software AutoCAD 2009 sebagai alat penggambaran dice dan hasil penggambaran dalam bentuk 2 dimensi. Perusahaan mulai menginvestasikan software CAD 3D yang akan digunakan dalam proses desain dice stamping, yaitu software UGI NX 9.5. Di sini PT XYZ akan mengundang kami sebagai mahasiswa magister untuk advisor dari proyek ini. Project purpose kami di sini yaitu mempercepat pembuatan part list untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses desain dice. Yang kedua, mencapai target KPI perusahaan dalam menghemat biaya hingga 25%. Di sini terdapat tahapan dalam penggambaran 3D dice ini, yaitu yang pertama review data, kemudian lower, kemudian bagian holder, kemudian bagian upper, dan yang terakhir yaitu part list-nya. Project Executive Summary yaitu terdiri dari tujuan, objektif, ruang lingkup, resiko, dan asumsi. Di mana tujuannya itu yaitu berkontribusi dalam mencapai program perusahaan, yaitu menghemat biaya hingga 25%. Objektifnya yang pertama yaitu menerapkan konsep plan do check action dalam melakukan perbaikan. Yang kedua, mengusulkan solusi terkait masalah waktu proses dalam pembuatan part list. Ruang lingkup proyek ini yaitu yang pertama, durasi pengerjaan proyek selama 6 bulan dari tanggal 1 Mai 2022 hingga 30 Oktober 2022 dengan biaya proyek sebesar Rp9.500.000. Resiko dari proyek ini yaitu yang pertama, pendanaan tidak tepat waktu. Yang kedua, kurangnya keahlian dalam coding. Yang ketiga, kurangnya keahlian dalam menggunakan 8 langkah dan 7 alat. Kemudian yang terakhir, asumsinya. Yang pertama, modal dibayar setiap bulan selama proyek. Yang kedua, disediakan waktu 14 jam setiap minggu untuk mengerjakan proyek. Yang ketiga, mahasiswa master diharapkan dapat melakukan penelitian. Yang keempat, proyek selesai tepat waktu dalam kurun waktu 6 bulan. Goals and objective. Di sini proyek memiliki tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuan dari proyek ini untuk mendukung KPI PT XYZ di Departemen Teknikal dalam aspek finansial, customer, dan proses excellent. Misi departemen untuk meningkatkan produktivitas dengan mengimplementasikan teknologi paling mutakhir, dan visinya yaitu menjadikan hasil kerja departemen akurat dan cepat. Sasarannya yang pertama, mengembangkan prosedur baru dalam penggambaran desain dice 3D sehingga mengurangi waktu proses. Yang kedua, mengembangkan potensi dari software CE develop Siemens UGI NX 9.5 untuk penggambaran dice. Yang ketiga, meningkatkan akurasi penggambaran dice dengan nihil kesalahan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas penggambaran dice in-house. Yang kelima, memaksimalkan operator desain dice. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu untuk mendukung slogan perusahaan yaitu Spirit 25 yang memiliki sasaran memperbaiki dan mengurangi waktu proses penggambaran sebesar 25% dari kondisi sekarang, memperbaiki dan mengurangi biaya proses penggambaran sebesar 25% dari kondisi sekarang.
Tujuan selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses pembuatan part list dengan sasaran memperbaiki dan mengurangi waktu proses penggambaran sebesar 25% dari kondisi sekarang, yaitu sebanyak 22 jam. Tujuan selanjutnya dari proyek ini untuk mendukung kegiatan tahunan perusahaan, yaitu acara Quality Control Circle, di mana memiliki sasaran menyelesaikan proyek dalam kurun waktu 6 bulan. Akan dibahas oleh Mbak Maria. Selanjutnya, pada tahapan ini kita akan membahas organisasi yang terlibat dan juga dampak yang diberikan oleh organisasi. Yang pertama ada PT XYZ, di mana ada pihak dari manajemen, lalu ada pihak juga dari technical department, yang dampaknya itu untuk manajemen, keputusannya dalam menambah dan mengurangi biaya proyek itu akan sangat berpengaruh terhadap proyek ini. Dari technical department, tanggung jawab dari pihak yang terlibat di departemen technical untuk mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan akan memberikan dampak positif bagi proyek ini. Jika tahapannya terjadi kemunduran, itu akan berakibat pada langkah selanjutnya menjadi tertunda dan memberikan dampak yang negatif terhadap proyek. Organisasi yang kedua itu ada PT ABC, dia sebagai penyedia software. Sini memiliki organisasinya itu sebagai konsultan software. Tanggung jawabnya itu mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, lalu juga kemampuan dari konsultan untuk mengarahkan operator desain akan memberikan dampak terhadap proyek. Jika kemampuan konsultan yang kurang, operator tidak dapat meningkatkan kemampuan dalam mengolah software. Yang ketiga, di sini ada mahasiswa magister. Tanggung jawabnya itu sebagai penetap dari jadwal yang akan memberikan dampak positif bagi proyek ini. Mahasiswa harus menjaga jadwal agar tidak terjadi kemunduran. Lalu yang kedua, kemampuan dari mahasiswa magister untuk menemukan permasalahan dan memberikan ide perbaikan akan memberikan dampak terhadap proyek ini. Pencapaian dan hasil dari proyek ini itu untuk yang pertama yang mengembangkan prosedur baru, lalu yang kedua mengembangkan potensi dari software Siemens UDNX, yang ketiga meningkatkan akurasi penggambaran dengan nihil kesalahan, yang keempat meningkatkan kapasitas penggambaran desk in-house, yang kelima memaksimalkan operator desain desk. Dari hasil pencapaian ini akan didapatkan instruksi kerja yang baru, lalu standarisasi alur proses yang baru. Untuk pencapaian ke-6, memperbaiki dan mengurangi waktu dan biaya sebesar 25% dari kondisi sekarang. Hasil yang didapatkan berupa pemaparan keuntungan dari segi waktu dan biaya, lalu juga pemaparan manfaat yang tidak terlihat dari proyek. Untuk pencapaian terakhir, menyelesaikan proyek dalam kurun waktu 6 bulan, hasilnya berupa laporan presentasi dalam acara QCC. Detail dari hasil tersebut untuk instruksi kerja ini akan menjadi pedoman operator dalam menggambar DICE. Instruksi kerja ini akan berupa sebuah lembar instruksi, lalu juga yang kedua hasil yang standarisasi alur proses yang baru ini akan menjadi pedoman operator dalam menggambar DICE, di mana instruksi kerja yang baru dan standarisasi alur proses yang baru ini wajib diikuti semua operator desain. Tipenya itu berupa lembar instruksi. Lalu hasil yang ketiga, pemaparan keuntungan dari segi waktu dan biaya. Ini memaparkan dalam bentuk presentasi, tipenya itu sebuah laporan. Lalu pemaparan manfaat yang tidak terlihat dari proyek. Manfaat ini berupa dari aspek keamanan, kualitas, dan moral dalam bentuk laporan. Lalu yang terakhir, menghasilkan laporan presentasi dalam acara QCC, itu pemaparan keseluruhan proses dari awal sampai akhir dalam bentuk presentasi yang menggunakan metode PDCA. Ini berupa sebuah report. Stakeholder dan juga spesifikasi dari tiap stakeholder di proyek ini. Untuk PT XYZ itu posisinya pelanggan, perannya sebagai sponsor.
dia wajib menyediakan waktu dan tempat selama 14 jam per minggu, menyediakan setidaknya 1 orang dari manajemen perusahaan, 2 orang dari departemen teknikal, dan juga wajib menyediakan pembiayaan sesuai yang direncanakan. Untuk PT ABC, sebagai penyedia software, perannya sebagai sponsor wajib menyediakan setidaknya 1 orang dari konsultan software dengan skill yang tinggi dan wajib mengikuti jadwal training dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Stakeholder selanjutnya itu dari mahasiswa magister, Maria Ivanova, Kenneth Suciawan, dan Hadi Triyono Putra sebagai advisor dengan spesifikasi menganalisa permasalahan dan memberikan ide perbaikan, lalu membuat laporan proyek. Jadwal dari proyek ini, dari langkah pertama menentukan tema dan analisa sesuatu, sampai ke langkah terakhir menetapkan rencana berikut, akan dimulai dari awal Mei dan diakhiri di akhir Oktober 2022. Biaya estimasi yang akan dikeluarkan selama menjalani proyek ini, dari langkah pertama sampai langkah ke-8, itu akan dilakukan pertemuan tiap minggunya, dengan pengeluaran sekitar 100.000 tiap pertemuan, dan ketika ada konsultan software ada biaya tambahan 250.000 untuk tiap pertemuan, dan jika ditotal semua estimasi biaya itu di Rp9.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kenneth. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai asumsi dalam proyek ini. Asumsi pertama adalah modal dibayar setiap bulan selama proyek berlangsung. Yang kedua, asumsi disediakan waktu 14 jam setiap minggu untuk mengerjakan proyek. Lalu asumsi ketiga adalah mahasiswa diharapkan dapat melakukan penelitian terkait QCC yang akan dilakukan. Yang keempat, proyek selesai tepat waktu dalam kurun waktu 6 bulan. Untuk potensial isu yang akan terjadi itu ada 2. Yang pertama itu dipegang oleh ketua tim, di mana biaya penelitian atau proyek QCC ini terlambat. Untuk penyelesaiannya adalah menggunakan biaya penelitian yang tersisa dari proyek terdahulu atau bulan sebelumnya untuk menutupi pengeluaran sementara. Lalu yang kedua itu dipegang oleh anggota, yaitu kurangnya keahlian dalam melakukan coding dan penggunaan program Siemens UGNX. Untuk penyelesaiannya adalah memberikan waktu 1 bulan untuk latihan intensif dalam keahlian coding dan penggunaan program tersebut. Lalu ada juga potensi resiko yang akan ada. Yang pertama itu di area pendanaan, ya kemungkinan terjadinya itu tinggi dan ditanggung jawab oleh ketua tim. Untuk cara mitigasinya adalah menggunakan sisa uang dari bulan lalu atau proyek sebelumnya untuk menutupi biaya sementara. Lalu yang kedua adalah keahlian dalam coding. Kemungkinan ini terjadi adalah sedang. Tanggung jawab itu dipegang oleh anggota, di mana cara mitigasi akan dilakukan dalam menambahkan tenaga kerja untuk membantu dalam coding dan memberikan latihan coding pada anggota. Yang ketiga adalah keahlian dalam menggunakan 8-step and 7 tools. Itu kemungkinan terjadi itu ada sedang dan dipegang oleh advisor. Untuk mitigasinya itu menambahkan tenaga kerja untuk membantu advisor dan memberikan pelatihan terkait 8-step and 7 tools untuk penelitian QCC. Lalu untuk constraint dari proyek ini adalah gambar harus dibentuk dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, waktu pengerjaan proyek hanya diberikan 6 bulan. Yang ketiga itu biaya proyek hanya disediakan 9,5 juta. Dan anggota advisor terdiri dari 3 mahasiswa magister. Baik, sekian dari presentasi dari project plan kelompok kami. Terima kasih.